Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kami masih bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri 10 Surabaya yang telah meraih medali emas di ajang WIKO di Seoul, Korea Selatan. Kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya karena kita masih banyak ulikan-ulikan yang perlu kita ketahui di sini. Nah, ini nih untuk medali emas yang akhirnya bisa diraih, bisa dijelaskan nggak sih apa itu probiotik tingkat lanjut? Karena memang kan tadi saya sudah membaca-baca ya, ternyata ini tuh pembuatan probiotik yang cukup cepat nih, ya kan? Nah, terus fermentasi tape singkong dengan musik gending Jawa. Ternyata ada sambungan, ada hubungannya. Nah, itu gimana itu, Pak? Iya, baik. Sesungguhnya kalau kita masuk di laboratorium mikrobiologi, hawa badan kita, parfum kita, itu sangat berpengaruh kepada biakan-biakan bakteri yang ada. Ini yang kadang kita tidak ketahui. Dari dasar itulah maka dari anak-anak ini mulai mengembangkan mencari genre gending Jawa dengan frekuensi yang tentunya diukur, semua dikondisikan, dikalibrasi. Ini baik itu power, genre, ritme, juga ketukan, gending itu. Lalu gending itu diharapkan nanti sangat berproses pada masuk ke dalam alat ini dan ada laju fermentasi pada pembentukan probiotik. Lalu diuji cobakan masing-masing, diuji cobakan apakah rock, apakah jazz, atau dangdut, ataukah gending. Ternyata gending ini mampu dengan frekuensi dan semua yang diatur itu mampu mempercepat laju fermentasi pada probiotik. Nah, probiotik sendiri adalah bakteri yang memang dibutuhkan oleh tubuh dalam rangka menangkal radikal bebas, beberapa penyakit, dan semua tentunya. Dan ini sangat cocok di era-era corona ini dengan menggunakan probiotik. Ini keren karena memang baru pertama kali ini di tingkat internasional belum ada jurnalnya. Ternyata memang pada gending Jawa ini ngeri sekali, artinya betul-betul sangat mujarab. Kita baru tahu bahwa praktek baik Indonesia, orang Jawa membuat gending itu tentunya bisa membuat kenyamanan, begitu juga dengan bakteri-bakteri yang kita biarkan juga sangat support untuk ini. Luar biasa nih. Terus untuk teman-teman sendiri, dari pembuatan karya ini, apakah pernah ada cerita di balik kayak, aduh nggak bisa nih, aku nyerah nih, gitu. Ada nggak? Mungkin dari teman-teman di sini nih, siapa yang mau bicara nih? Ya. Pada awalnya kami sangat sekali semangat 45 untuk berlaga dalam laga internasional ini, dalam lomba internasional ini. Tapi pada tengah-tengah perjalanan kami tentu saja ada banyak sekali rintangan dan juga challenge yang menerpa kami. Pada pertengahannya kami awalnya mulai merasa ragu apakah kami bisa untuk memenangkan lomba ini. Namun kami tidak menyerah, namun kami tetap maju sampai ke tahap akhir pada penjurian dan juga pada saat tahap awarding, sehingga kami berada dalam titik tahan tahap ini. Luar biasa. Terus nih ya, untuk waktunya, teman-teman mengatur waktu sedemikian rupa, karena sebetulnya Pak, saya juga mempunyai adik di SMA Negeri 10 Surabaya. Jadi saya tahu tuh jadwal sekolah, ya kan, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Tapi dalam waktu persiapan 6 bulan, teman-teman di SMA Negeri 10 ini bisa berhasil meraih medali di ajang WIKO ini. Nah, untuk mengatur waktunya itu, karena kan saya tahu tuh jam 7 masuk, jam 3 pulang. Apakah kalian merelakan waktu bermain kalian Sabtu Minggu? Coba, siapa nih yang mau cerita nih? Iya. Atau Bapak? Ya, oke. Ya, baik. Sebetulnya waktu sekolah adalah jam 6.30 sampai dengan jam 3. Di sela-sela waktu itu, setelahnya jam 3 sampai jam 7 malam, mereka di ruangan saya ikut bimbingan. Itu terutama pada awal-awal mereka harus review jurnal. Setelahnya itu Sabtu kita manfaatkan mulai pagi sampai dengan sore. Begitu juga dengan Minggu, tanggal merah, dan tentunya mereka tahu kenapa mereka harus membuat sebuah karya ilmiah. Kenapa mereka harus membuat sebuah riset yang sangat dalam. Salah satunya adalah ingin menjadikan negara kita bukan negara konsumtif, tetapi negara yang dapat meng-create sendiri. Buat sekolah, sebetulnya dalam kurikulum Merdeka, siswa dituntut untuk meng-create, menulis sebuah karya ilmiah. Dan ini adalah anak-anak yang hebat tentunya, anak-anak yang tentunya bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan tentunya saya pikir ini bukan hal yang kecil, tetapi ini hal yang membanggakan untuk kita. Di 1.200 peserta tim
di tingkat dunia, di 27 negara, ini betul-betul mereka bisa membukukan karya yang besar untuk Indonesia dan juga tentunya untuk Jawa Timur, untuk SMA 10 Surabaya. Guru-guru sudah terbiasa, anak-anak sudah di selasar, di ruang bakar, ruang kepala sekolah, sudah bukan lagi ruang kepala sekolah itu sakral. Semua anak dengan mudahnya masuk dan kapanpun bimbingan. Di ruang guru, di selasar, di aula, di pinggir-pinggir, di tempat, di kantin pun itu ada bimbingan-bimbingan karya tulis ilmiah. Dan itu kita mulai canangkan anak-anak demikian. Dengan hasil ini, satu-satunya yang menorehkan SMA 10 menduduki peringkat 4 dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi terbanyak di kota Surabaya. Jadi kita optimis kita membawa anak-anak ini. Dan salah satunya memang dampaknya buat anak-anak sangat besar, yaitu setelah menang ini mereka dapat apresiasi bisa masuk jalur prestasi, baik itu di ITS, di dalam negeri, di UNER, di UI, di Undip, dan juga di luar negeri. Korea Selatan membuka kesempatan anak-anak ini untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tentunya harus syaratnya yaitu harus berprestasi. Jadi demikian. Oke, luar biasa nih. Nah, mungkin di sini teman-teman di rumah masih ada yang barusan saja bergabung. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi nih Pak. Karya apa sih yang memang dihasilkan sampai bisa meraih medali di ajang WICO ini, yaitu dengan kategori Life Science dengan inovasi Avocado Seed Kernel as Mosquito Repellent with Aerosol Free Mechanism Support atau AFS. Aduh, panjang sekali nih. Yeah. Coba bisa dijelaskan nih ya. Ini sebenarnya karyanya itu apa? Bukan teman-teman yang mungkin saja baru bergabung di Jawa Post TV ini. Yeah. Tim ini dimendekarnya oleh Kesya, nanti biar Kesya akan nyampaikan. Tetapi sebetulnya kepedulian kita tentang virus corona. Jadi mereka mencoba untuk membuat alat yang mampu merecycle udara di sekitar kita untuk masuk ke dalam alat ini dan difilter. Ada saringan filter, ada juga beberapa saringan filter bakteri, saringan filter itu virus, dan betul-betul ada juga aromaterapi yang dipakai. Jadi alat ini bukan lagi 1-in-1 tapi sudah 4-in-1, sudah seperti itu. Setelah alat ini diuji cobakan di kelas selama berkali-kali tentunya, ternyata memang terbukti bahwa alat ini mampu merecycle udara di sekitar kita dan mencegah penyebaran virus, baik itu harapan kita virus corona yang ada. Namun karena virus ini sangat kecil dan sulit untuk diterjemahkan, tapi memang anak dari uji organoleptik memang didapatkan memang betul-betul udara yang keluar memang terasa lebih segar. Karena kita ketahui bahwa kandungan oksigen yang tinggi di dalam tubuh maka mampu mempertinggi daya ketahanan tubuh dan memperlama usia kita sebetulnya. Jadi sebetulnya alat ini saya harapkan seperti di luar negeri, kemarin memang ada dari Prof. Lee yang meminta untuk membeli alat ini, kita tidak berikan karena memang sesuai seperti yang saya katakan, kita masih punya rasa nasionalisme dan kita masih melakukan uji coba ulang di alat ini dan memperbaiki alat ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin Kesya yang ini biar mendengar suara Kesya gitu ya. Boleh, dari tadi diam nih ya. Oke. Kira-kira pada 2 tahun yang lalu tercatat dalam World Health Organization atau WHO sebanyak 6,9 juta kasus kematian oleh corona atau COVID-19. Sehingga dari situ kami melakukan riset dan juga mengembangkan alat beserta produk-produk kami sebelumnya sehingga didapatkan hasil berupa alat kami, yaitu sebuah alat di mana alat tersebut dapat membantu dalam mensterilisasikan udara dan juga membantu dalam meningkatkan imunitas tubuh serta memproteksikan diri kita dari serangan virus dan juga bakteri. Oke, luar biasa. Nah, kita tahan dulu ya. Lagi-lagi kita tahan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi yang kita akan ulik untuk siswa-siswi dari SMA Negeri 10 beserta pembimbingnya ya. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Update Siang.